Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas soal makanan pendamping ASI pada anak. Masih bersama Dr. Mareta Primari Ayu, spesialis gizi klinis. Halo Dr. Mareta. Halo. Kita lanjutkan ya dokter ya. Ya, ayo. Nah, kemudian dokter, untuk anak-anak dokter yang ada alergi terhadap makanan tertentu ya dokter ya, bagaimana mungkin pertama mungkin dari ibunya mungkin tidak tahu ya dokter ya, pertama kali diberikan ternyata ada reaksi alergi, itu bagaimana dokter? Oke, jadi memang karena ini kan baru dikenalkan ya bahan-bahan makanan tertentu itu, jadi memang ibu juga harus memperhatikan apakah akan ada reaksi yang timbul setelah pemberian makanan tersebut. Jadi apabila diberikan makanan yang baru, lalu anak itu timbul reaksi seperti mungkin ada gatal atau ruam-ruam di pipi atau mungkin di kulitnya, lalu mungkin timbul reaksi atau gangguan pencernaan seperti diare, berarti ibu harus menghentikan untuk pemberian bahan makanan tersebut. Ibu harus mengingat-ingat dulu. Nah, ini namanya teknik yang dia untuk eliminasi atau menghilangkan makanan tersebut. Nah, contoh biasanya yang banyak menimbulkan alergi pada anak itu seperti telur. Nah, telur berarti kalau anak sudah ada alerginya, ibu menghentikan, kan telur itu sumber protein. Nah, kan masih banyak juga sumber protein yang lain. Jadi ibu tetap bisa diberikan mungkin ikan atau daging ayam, daging merah, seperti itu. Nah, nanti tapi kalau ternyata sudah dikenalkan lagi dengan bahan makanan yang baru dan timbul alergi, ya berarti lagi-lagi harus dihentikan seperti itu. Oke, jadi bisa dicari pengganti ya dokter ya? Iya, substitusi, betul. Siap, oke. Nah, kemudian dokter untuk membuat makanan pendamping ASI ini, dokter bolehkah diberikan bumbu dokter di dalam memasaknya? Boleh banget, malah harus dikasih gitu bumbu. Kenapa? Karena bayi itu mulai dari usia dini dia sudah mengenal rasa. Ya sama kayak kita, kalau misalnya makan nggak ada rasanya kan malah jadi nggak selera. Yaitu kita juga harus membiasakan anak juga, mengajarkan anak dari kecil sudah mengerti rasa. Tapi memang ada batasannya untuk pemberiannya. Contoh seperti diberikan garam maupun gula, itu boleh. Jadi anak sudah mengenal rasa asin serta rasa manis itu tetap boleh diberikan, namun jumlahnya terbatas. Biasanya kalau untuk anak yang kurang dari 1 tahun, untuk garamnya itu cukup hanya sejumput saja, jadi memang sedikit. Kemudian kalau untuk gula pasir itu boleh diberikan seujung sendok, 1 sendok makan gitu, tapi seujung saja. Nah, lalu berarti kan kalau sedikit bisa ditambah lagi dari mana untuk rasa? Untuk pemakaian rempah-rempah itu sangat boleh juga. Jadi boleh seperti bawang putih, bawang merah, jahe itu juga boleh untuk menambah rasa dari MPASI itu tersebut. Oke. Kemudian dokter, pemberian santan juga apakah boleh dokter? Boleh. Santan itu termasuk lemak gitu. Jadi misalnya tidak diberikan minyak, tapi diberikan santan itu juga boleh. Nggak masalah kalau untuk pemberian santan. Kemudian dokter, apa pentingnya zat besi dokter pada anak pada saat memberikan makanan pendamping ASI ini? Kemudian makanan apa saja yang mengandung zat besi yang baik untuk anak? Oke. Jadi memang zat besi ini sangat penting. Jadi dia kalau di usia 6 bulan itu ASI-nya ibu sendiri sudah zat besinya tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk anak itu. Jadi memang sangat penting karena zat besi itu dia merupakan bahan baku dari hemoglobin. Hemoglobin itu adalah senyawa di dalam sel darah merah yang dia fungsinya untuk mengangkut oksigen serta zat nutrisi ke sel-sel. Selain itu juga zat besi diperlukan untuk menunjang dari nutrisi untuk pembentukan hantaran saraf gitu. Hantaran saraf itu terutama untuk dia di otak gitu. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa bila anak itu kurang zat besi, asupan zat besinya kurang, tidak bisa dipenuhi dari MPASI itu, maka dia akan beresiko anemia. Nah, anemia kan yang kurang zat hemoglobin di dalam darah. Nah, akibatnya juga kalau misalnya anemianya ini tidak diatasi, ternyata juga bisa menurunkan skor IQ anak gitu. Jadi zat besi ini sangat penting. Nah, tadi Mbak Sinta juga nanya dari mana aja makanannya, terutama kalau zat besi itu yang mudah diserap oleh tubuh yang berasal dari produk hewan gitu. Jadi memang yang paling mudah
di daging merah, misalnya kita daging sapi, kemudian hati ayam, telur, ikan maupun daging ayamnya itu mengandung zat besi yang dia memang mudah diserap oleh tubuh. Oke. Baik. Kemudian dokter, sekarang kan banyak yang menjual empasi ya dokter ya. Jadi mungkinkah itu instan atau seperti apa? Menurut dokter bagaimana dok? Iya sih sekarang banyak ya, misalnya kayak di pinggir jalan gitu ya, mungkin kayak bubur gitu kan, yang mungkin bilang bubur homemade untuk MPASI. Itu sebenarnya boleh, misalnya ibu atau yang mengasuh anak mau memberikan itu silahkan, namun tetap harus diperhatikan apakah kandungannya lengkap. Itu tadi ada karbohidratnya kah, ada proteinnya kah, itu lengkap atau tidak. Kemudian higienis atau enggak gitu. Jangan misalnya dibeli ternyata itu di dalam panci, tapi ternyata nggak ditutup di pinggir jalan, bahkan kena debu seperti itu. Lalu juga cara penyimpanannya bagaimana? Apakah dia terus dalam suhu hangat atau tidak, atau dibiarkan dingin dalam waktu yang lama gitu? Karena kalau misalnya terpapar ya dari udara luar tidak disimpan dengan cara yang benar, tentu akan beresiko meningkatnya tumbuh bakteri di dalam MPASI tersebut, sehingga kalau diberikan pada anak, anak akan rentan terkena sakit gitu. Oke. Kalau yang biasanya dijual di dalam jar gitu ya, ditoplesin kecil-kecil gitu ya dokter ya, seperti itu apakah juga boleh dokter? Nah, itu kan berarti harus lihat lagi dia cara penyimpanannya gimana. Kalau ternyata memang sudah ditaruh di dalam plastik-plastik kecil gitu, umumnya sih tidak dalam kondisi hangat ya, berarti kan dia sudah di suhu ruang. Sementara untuk makanan yang aman itu kalau sudah ditaruh di suhu ruang, sudah lebih dari 2 jam, itu sebaiknya sudah tidak dikonsumsi oleh anak. Jadi itu juga harus diperhatikan. Itu ternyata penjualnya misalnya bikinnya dari jam berapa, kemudian baru diedarkan atau dipasarkan itu jam berapa, lalu dimakan oleh anak jam berapa, itu juga kan ada time-nya, itu ada waktunya. Kalau ternyata sudah lebih dari 2 jam dalam suhu ruang, sebaiknya memang sudah tidak diberikan, karena itu tadi sudah dianggap tidak aman karena bakterinya sudah tumbuh. Oke, baik. Untuk memanaskan makanan berarti tidak boleh ya dokter, kan dokter tadi kan bilang 2 jam gitu. Biasanya mungkin ada ibu-ibu yang mau 1 hari 1 menu saja, jadi bikin sekalian, nanti dipanaskan, itu boleh nggak sih dok? Nah, oke, kalau misalnya memang sudah ada rencana seperti itu, jadi kan masaknya hanya sekali, kemudian nanti mau disimpan. Nah, disimpan itu boleh, tapi disimpannya di kulkas seperti itu. Atau mungkin ternyata mau masih nanti masaknya mau sekalian banyak, dia mau kayak misalnya bikin kaldu terus ditaruh di freezer gitu. Itu masih aman kalau misalnya mau dihangatkan kembali. Tapi memang sebaiknya kalau misalnya dari yang dia kulkas bawah itu boleh langsung dihangatkan, tapi tidak boleh langsung terkena panas langsung gitu. Jadi memang lebih baik di kukusan atau di steam itu. Kalau misalnya dari freezer, berarti dia harus dicairkan dulu dalam suhu ruang itu sampai dia mencair, baru dihangatkan kembali dengan cara itu tadi. Jadi masih nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ternyata sudah dihangatkan, tadi kan sudah disimpan, kemudian dihangatkan, ternyata kebanyakan, mau disimpan lagi atau dibekuin lagi, itu sudah nggak boleh. Karena itu juga akan meningkatkan resiko tumbuhnya bakteri lebih banyak. Gitu. Oke. Kemudian dokter, untuk ikan nih dokter ya, sebenarnya ada beberapa mungkin ibu yang tidak memperkenalkan makan ikan gitu ya dokter, akhirnya mungkin sekarang banyak juga anak-anak yang tidak menyukai ikan. Sebenarnya apa dokter pentingnya ikan ini untuk gizi seimbang ini dokter? Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani ya. Nah, dia juga mengandung omega 3 gitu. Nah, di dalam omega 3 ada yang namanya DHA. Itu juga sangat penting untuk pertumbuhan dari otak anak gitu. Jadi ya sebaiknya memang dikenalkan sejak dini. Dan juga ada beberapa penelitian ternyata kalau kita mengenalkan makanan itu lebih lambat gitu. Jadi tidak segera dikenalkan, justru akan memicu alergi. Anak itu bisa muncul di atas usia 5 tahun seperti itu. Jadi sebaiknya memang ibu ya mungkin kalau ikan karena dia kan dia sehat ya, terus protein yang bagus, kemudian tadi ada omega 3-nya, sebaiknya memang dikenalkan ikan secara dini gitu. Jadi biar nggak melulu juga mungkin anaknya hanya diberi daging atau telur gitu. Ya, biar anaknya juga lebih mengenal banyak rasa. Oke. Baik, kemudian dokter, dampak buruk dokter jika gizi ini tidak seimbang yang diberikan oleh ibu dok? Jadi kalau tidak
Seimbang itu tadi. Yang pertama kalau misalnya kekurangan protein berarti tumbuh kembang anak akan terganggu. Dia biasanya akan terjadi tuh pertambahan berat badannya itu lambat atau mungkin tidak sesuai dengan usianya. Kemudian tadi karena anak usia di bawah usia 2 tahun itu adalah tumbuh kembang yang emas gitu. Jadi ini harus dipenuhi untuk berat badannya, kemudian juga ya tinggi badannya, perkembangan untuk motorik maupun sensoriknya dia untuk otak itu juga harus dipenuhi. Jadi yang pertama memang protein itu sangat penting. Kemudian tadi ya, kalau misalnya nggak seimbang hanya diberikan mungkin lauknya yang nabati saja, contohnya kayak tahu, tempe atau kacang-kacangan. Itu memang sumber protein, namun dia zat besinya kan kurang. Lalu juga dia ada zat gizi yang namanya fitat. Nah, fitat itu justru akan menghambat penyerapan zat gizi yang lain gitu. Oleh karena itu untuk anak-anak yang di bawah 1 tahun sebaiknya lebih diperbanyak lauk hewaninya daripada lauk nabatinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak seimbang itu tadi yang paling bisa kelihatan berat badannya itu dia bisa nggak sesuai dengan usianya. Kalau terus-menerus dia akan malnutrisi, gizi buruk bisa jadi stunting anaknya. Nah, biasanya itu kalau sudah stunting, kecerdasan ininya otak itu IQ-nya dia juga bisa akan menurun skornya. Oke, berarti stunting itu memang berawalnya dari makanan pendamping ASI yang tidak seimbang gizinya ya, Dok ya? Sebenarnya juga bisa dimulai dari kandungan gitu. Jadi kalau ternyata di dalam kandungan ibu si janin ini juga sudah kurang nutrisinya, nggak lengkap, terutama itu tadi protein bisa meningkatkan juga resiko stunting. Nah, apalagi kalau misalnya sudah lahir anaknya MPASI-nya juga nggak seimbang, ya makin tinggi lagi resiko stuntingnya. Oke. Baik. Terakhir dokter, apa dokter tips dan trik nih untuk ibu-ibu di rumah yang sekarang mungkin sedang memberikan makanan pendamping ASI pada anak? Oke, jadi untuk para ibu atau pengasuh yang sekarang lagi mulai memberikan MPASI-nya atau mulai mengenalkan, jadi ibu nggak perlu khawatir, tetap harus memberikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat gitu. Tapi tetap memperhatikan zat gizi makro tadi ya, karbohidrat, protein, serta lemak, juga zat gizi mikronya, vitamin serta mineral. Lalu perkenalkan jenis makanan baru untuk anak. Jadi jangan ditahan-tahan. Udah anak saya seminggu ini misalnya makan ikan terus atau makan daging terus, makan ayam terus gitu. Nggak boleh. Tetap harus kita memperkenalkan jenis makanan yang baru. Kadang anak juga dikenalkan jenis makanan baru itu nggak langsung mau. Nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nggak perlu ibu-ibu langsung stres itu jangan. Karena bisa jadi baru dikenalkan 10-15 kali itu anak baru mau. Dan triknya supaya anak itu mau, jadi ibunya harus ngasih contoh dulu gitu. Jadi makan dulu di depan anaknya gitu. Nah, karena anak-anak itu dia memang belajar dengan cara memperhatikan dan mencontoh. Kemudian ibu juga jangan memaksakan anak untuk makan serta menghindari ini gadget atau gawai gitu ya. Jadi jangan didistraksi waktu anaknya makan. Jadi benar-benar waktu jam makan dia hanya makan. Jangan difokuskan dengan sambil menonton televisi atau mungkin kadang ada ya ibu-ibu itu yang dia sambil jalan-jalan di komplek gitu. Nah, justru itu akhirnya anak jadi nggak fokus sama makannya, makan jadi malah lebih lama. Nah, itu nggak merangsang rasa lapar serta kenyang. Serta kalau misalnya anak di antara jam makan itu anak terlihat lapar, ibu boleh menawarkan anak-anak cemilan yang sehat. Seperti itu. Kalau sambil main mungkin boleh apa enggak ya, Dok? Sebaiknya juga tidak, karena kalau itu main nanti distraksi. Jadi memang benar-benar anak itu harus fokus makan. Dan juga diperhatikan waktu pemberian makan atau durasinya itu juga ada batasannya, yaitu 30 menit gitu. Jadi kan ada anak yang lama gitu makannya ya, jangan terus malah dijejelin terus ya, jangan dipaksa, nanti anak itu takutnya trauma. Dan kalau dia terus dikasih itu, dipaksakan, itu nanti tidak akan timbul rasa lapar maupun kenyang. Dan biasanya orang tua kalau anaknya itu nggak mau makan, justru dikasih susu atau misalnya dikasih cemilan yang lain. Nah, itu nanti akan membangun persepsi yang salah terhadap makanan pada anak. Jadi nanti anak bisa ngiranya susu itu makanannya gitu. Jadi anak justru malah nggak mau makanan padat, maunya susu terus. Nah, itu juga nanti bisa menimbulkan masalah di kemudian harinya. Oke, baik, luar biasa sekali. Dokter Mareta, terima kasih banyak ya dokter hari ini sudah sharing-sharing di Alja Medical Forum. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama Mbak Cynthia. Semoga bermanfaat. Oke, baik.
Nah, itu dia Sahabat Eljon, tadi saya dan juga Dokter Mareta ya sudah berbicara soal makanan pendamping ASI. Jadi memang banyak sekali manfaatnya untuk tumbuh kembang, kemudian untuk kecerdasan anak juga. Jangan sampai gizi yang tidak seimbang bisa menyebabkan gizi buruk atau stunting tadi. Kemudian perhatikan juga gizi di dalamnya harus seimbang, nutrisinya apa saja yang harus diberikan. Jangan hanya tadi ada komponen tertentu yang terlalu banyak atau terlalu sering ya dokter ya, jadi memang harus seimbang. Dan juga tadi ada beberapa tips dan trik dari Dokter Mareta juga ya, semoga bisa dilakukan dan dipraktikkan oleh ibu-ibu di rumah, tips dan triknya supaya gimana anak mau makan, dan jangan lupa perhatikan gizinya adalah yang paling penting. Karena tadi masa anak ya dokter ya di waktu-waktu tersebut. Baik, terima kasih Sahabat Eljon dan juga Dokter Mareta, semoga bermanfaat semua dan berguna pada hari ini. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Mareta Primari Ayu, spesialis gizi klinis, pamit undur diri, sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.